Di PKS kita berjudul bla 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 tentang penegakan hukum dalam penanganan COVID-19 titik. Nomor dan sebagainya menyusul terus. Oke, terus. Ada yang baru? Oke, nama-nama yang belum setor, monggo silakan nanti disetor. NTT dan Bali ya. Oke. Jadi Kasatpol PP NTT dan Kasatpol PP Bali, monggo nanti namanya simpen, kita catat, kita masukkan. Berikut. Ya, kalau boleh saya tahu dari NTT, monggo dari NTT, asmanipun Bapak Kepala sinten nggih? NTT atau Bali dulu, Provinsi Bali, Pak Kasatpol PP Provinsi Bali, monggo. Bali sebentar, saya masih carikan, izin Pak Kasat sebentar. Saya Sekretaris Pol PP Bali. Nama lengkap beliau sekarang sedang saya carikan biar tidak keliru karena penyebutannya pun berbeda soalnya. Izin sebentar. Nah ini sebentar. I Dewa Nyoman Rai Darmadi. Saya ketik di ya. Saya ketik di sini di chat, saya ketik di chat. Izin boleh saya ketik di chat ya, Pak Kasat? Silakan. Oke, terima kasih. Kasat, mana dia? Kasatpol PP. Baik, untuk efisiensi biar ini terus berproses, coba di bawah efisiensi waktu. Oke, biar nanti diselesaikan. Tidak ada masalah ya. Substansi dulu. Oke, kita beralih ke substansi yang lain dulu. Monggo. Terus ketentuan umum terus. Naik terus. Oke, stop. Maksud dan tujuan. Ini dia. Kita butuh nomor tanggal tentang. MOU kita sudah ada nomor tanggalnya. Nanti tolong dicek. Sekber nanti mohon informasi dari Sekber yang info tentang titik-titik itu yang harus diisi, nomor berapa, tanggal berapa, tentang. Siap. Nanti kami sampaikan ke administrasi. Ya, teknis sekali, nggak ada masalah. Terus berikutnya naik ke atas, tujuan perjanjian kerjasama. Ini Bapak Ibu, ini tentu perlu saya jelaskan sedikit. Jadi tujuan perjanjian kerjasama ini adalah terlaksananya penegakan hukum dalam penanganan, pengendalian, dan penanggulangan COVID-19. Boleh jadi terlaksana penegakan hukum dalam penanganan COVID-19 juga nggak masalah. Monggo silakan. Yang kedua, terwujudnya sinergitas dan keselasan penegakan hukum dalam penanganan, pengendalian, dan penanggulangan COVID-19. Dan C ini yang penting sekali adalah meminimalisasi dan mengeliminasi kasus-kasus kesalahpahaman petugas di lapangan. Jangan lupa Bapak Ibu, sebetulnya substansi utama dari ide tentang PKS ini adalah kita mengevaluasi praktek-praktek teman-teman kita di lapangan yang berbeda provinsi, dan dari kasus-kasus itulah kita pengen agar itu semua tidak terjadi di masa depan. Tahun depan paling enggak lah. Tahun depan dalam menjelang lebaran tahun depan dan lain-lain. Jadi masalah masa depan inilah yang
mendorong kita untuk membuat PKS ini. Baik, saya minta pendapat dari Bapak Ibu tentang tujuan perjanjian kerjasama ini. Monggo silakan. Izin Pak Kasat, karena di dalam judulnya sudah penanganan, maka kita sesuaikan saja di tujuannya itu. Pelaksananya penegakan hukum dalam penanganan COVID-19 yang di dalamnya sudah termasuk pengendalian penanggulangan, termasuk poin nomor 2. Itu Pak Kasat. Siap, langsung kita eksekusi. Ya. Adakah tambahan barangkali dari Bapak Ibu Satpol PP yang lain di 8 provinsi yang lain? Saya hitung, kalau enggak kedok. 1, 2, 3, yes. Jadi tujuan perjanjian is okay. Berikut objek dan lingkup dan ruang lingkup. Bapak Ibu, untuk diketahui bahwa sistem MTK ini sudah disesuaikan dengan Permendagri terbaru yang menyangkut tema ini. Mohon izin, boleh ditampilkan yang kemarin di copy Permendagri itu. Kemarin saya minta akan disiapkan itu agar teman-teman, mohon izin Bapak Ibu untuk menunjukkan sekaligus ini referensi kita kalau kita bikin yang lainnya. Terakhir, terus, ini dia. Bapak Ibu, menurut Permendagri nomor 22 tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak lain. Nah, ini dia kerangka acuan kerja. Ya. Ini dia, paling sedikit memuat satu latar belakang, bla 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 bla. Insya Allah semua sudah kita akomodir. Ya. Memang tidak semua ya Mas ya, tidak semua. Tetapi secara substansi sudah mencakup, draft kita sudah mencakup kerangka ini. Tidak ada masalah, tidak ada yang bertentangan. Baik, balik lagi ke pasal pembahasan tadi. Objek dan ruang lingkup, Bapak Ibu. Objek dari objek perjanjian adalah penegakan hukum dan penanganan COVID-19 di wilayah kerja para pihak dari 10 provinsi di Indonesia, anggota MPI. Kemudian pasal 4, Bapak Ibu, ruang lingkup kerjasama meliputi kondusivitas antar daerah perbatasan sehingga aktivitas masyarakat dapat jalan dengan aman, tertib, dan tentram, dan seterusnya. Nah, nomor 1 itu ada tulisan merah, Bapak Ibu, karena barangkali Bapak Ibu punya pendapat lain, apakah perlu dicantumkan kondusivitas antar daerah perbatasan atau nggak usah pakai perbatasan gitu. Sebab kami kemarin juga berdiskusi tentang ini. Nah, nggak pakai perbatasan berarti itu sudah berjalan oleh masing-masing provinsi, semua sudah berjalan gitu. Sementara PKS ini berangkat terutama dari kasus-kasus di lapangan. Nah, apakah tidak perlu ruang lingkup itu kita batasi saja di perbatasan gitu? Silakan monggo Bapak Ibu berpendapat sebelum kita ambil keputusan. Silakan. Mohon izin Jogja menyampaikan pendapat Pak. Yang pertama, kata-kata perbatasan itu agak dihapus saja karena tidak menutup kemungkinan nanti antar daerah itu bisa saja seperti Jogja itu tidak hanya dengan Jawa Tengah tetapi juga dengan DKI, nanti aktivitas mereka yang mau berwisata ke Jogja itu juga nanti bagian daripada yang dikerjasamakan. Sehingga menurut kami perbatasan dihapus saja, Pak. Itu saja, terima kasih, Pak. Yes, dari DIY. Mungkin ada usulan dari Bapak Ibu yang lain, silakan. Kalau enggak saya hitung 3 kali lagi, lalu perbatasan kita hapus. Sehingga menjadi kondusivitas antar daerah, sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan aman, tertib, dan tentram. Monggo, silakan. 1, 2, 3, bismillah. Oke.
Jadi Bapak Ibu, dari Jawa Timur. Masuk ya? halo, halo, Dari Jawa Timur. monggo silakan. Ah, Sebelum saya Oke, terima kasih Bapak dari Jawa Timur. Saya setuju dengan dari Jogja itu. Tidak perlu bahasa perbatasan. Karena di Jawa Timur ini ada transit pekerja migran Indonesia. Nah, pekerja migran Indonesia itu bukan hanya dari provinsi sebelah. Lihat, bukan dari Jawa Tengah, dari Bali, tapi itu NTT juga ada yang merapat ke tempat kita. Artinya migran itu udah, sehingga saya kira itu pertama, perbatasan itu harus hilang. Terus yang kedua, barangkali ruang lingkupnya itu terkait dengan ini Bapak, yang mungkin saya loncat aja ya, langsung kewajiban para pihak ini. Kalau bisa, itu ada conference center conference. Karena PMI ini luar biasa. Center conference artinya kita ini perlu juga dukungan dari semua provinsi terhadap center conference. Katakanlah ada PMI dari Jawa Tengah. Padahal mereka sudah diisolasi di tempat asrama haji di Surabaya. Kan ada terschedule gitu. Artinya 3 hari kalau mereka lepas, itu kan tetap ada isolasi dari provinsi. Ada pengambilan PMI dari provinsi, katakan dari NTT, dari Jawa Barat, itu kadang di tempat kita. Nah, sehingga kami perlu conference center. Sementara ini pada saat pengembalian, itu ada beberapa provinsi di MPU ini tidak apa ya, ada bukan kalau di wilayah Jawa Timur sendiri itu setiap kabupaten, karena dari Kabupaten Lamongan mereka mengambil, tapi kalau dari kita itu rata-rata yang lepas provinsi mereka pulang sendiri, padahal seharusnya sesuai prokes yang berlaku itu harus provinsi yang lain yang ambil, dibawa, setelah itu diisolasi juga selama 5 hari atau 7 hari di provinsi yang bersangkutan. Kalau di kabupaten, jadi kabupaten dalam provinsi, kita sudah laksanakan seperti itu. Cuman yang antar provinsi ini yang belum dilaksanakan, sehingga padahal kalau sudah bicara prokes, mereka ini belum tentu negatif di asrama haji ya, di Surabaya. Tapi belum tentu pada saat 7 harinya itu negatif. Nah, sehingga kami perlu center conference. Karena PMI ini terus-terusan. Mungkin sudah puluhan ribu yang kita tangani itu di Jawa Timur. Sementara itu, terima kasih Bapak. Nggih, matur nuwun Pak dari Jawa Timur. Ya, Mohon izin. Ya. Ini yang disebut tadi Center conference, artinya center apa ya? Data lah. Semua provinsi biar tahu. Seperti DKI seperti DKI Jakarta. Itu mereka yang Bapak maksud itu data center? Data center. Pokoknya ada data yang semua provinsi tahu. Pada saat ini kan tolong Bapak coba silakan mencermati kewajiban para pihak. Memberikan data, ada PMI, memberikan data dan informasi dan seterusnya, itu barangkali yang dimaksud penjenengan. Tetapi mungkin satu hal lagi yang belum terungkap di sini, bahwa taruh aja Jateng dan Jatim harus punya satu tempat, gitu kan, lokasi kan, atau sistem aplikasi yang mengakomodir kepentingan dari Jatim dan Jateng, sekaligus juga menjadi wahana komunikasi. Di situ ada data, ada komunikasi, ada dan sebagainya. Sistem di dalam MPU, sistem data dalam MPU. Nah, kalau gitu Pak Sekber MPU saya rasa sudah mulai ya, minimal sudah ada WA
Minimal sudah ada WA, barangkali nanti dalam perkembangannya ada sistem. Pertanyaannya begini, apakah itu perlu dicantumkan di sini? Sementara di poin 2A itu sudah diperjelas di situ, memberikan data dan informasi mengenai situasi dan kondisi wilayah masing-masing terkait penanganan, pengendalian dan penanggulangan. Pengendalian dan penanggulangan dilangi, Mas. Tolong ya. Konsisten, kita konsisten. Iya. Hanya juga. Monggo. Sebelum dulu Pak Jatim, monggo silakan. Nah, maksud kami seperti itu. Sehingga karena PMI itu yang datang itu bukan hanya provinsi yang bersebelahan. Maksud kami, ini kan rawan. Kalau satu, katakanlah ada PMI dari India, dari Arab, itu memang negatif di asrama haji. Baru kita lepas. Belum tentu dari 3 hari itu, itu kalau tidak dijemput oleh provinsi yang bersangkutan, dari provinsi yang bersangkutan, itu pada akhirnya, begitu mereka tiba di tempat, di provinsi itu, karena tidak diisolasi, itu kekhawatiran 7 hari baru ketahuan dia positif. Oke. Cekap ya Pak? Cukup. Cekap ya Pak? Kami butuh informasi itu aja. Oke, siap. Semua MPU. Ya, siap. Oke. Baik. Siap. Udah kita catat. Sekaligus juga sudah diketahui oleh Direktur dan Staf Sekber MPU. Jadi kewajiban yang substansi dari kewajiban para pihak diantaranya adalah memberikan data dan informasi mengenai situasi dan kondisi wilayah masing-masing terkait penanganan COVID-19. Ini nanti akan barangkali diwadahi oleh aplikasi Sekber, ya. Mohon izin. Jadi ini substansi dari usulan Jatim sudah ada di dalam kewajiban para pihak, khususnya huruf A itu. Tetapi ini perlu ada tidak lanjut real dan tampaknya ini sudah sebagian sudah dirancang oleh teman-teman kita di Sekber MPU, gitu. Baik, tadi usulan yang dari provinsi tadi, dari mana tadi? Kita kembali ke ruang lingkup. Nomor 5 itu, nah ini di ruang lingkup jasa juga meliputi pengelolaan data dan informasi. Nah ini kan jangan lupa ini perjanjian kerjasama. Jadi apapun yang terjadi dalam konteks penanganan COVID-19 di 10 provinsi di MPU ini nanti akan terkomunikasikan melalui fasilitas yang nanti insya Allah dilengkapi oleh Sekber MPU. Menurut saya seperti itu. Jadi sudah secara substansi usulan dari Jatim sudah masuk di sini. Baik, ada usulan lain, monggo silakan. Masih ruang lingkup, masih objek dan ruang lingkup. Kalau tidak kita lanjut. Oke, terus lanjut. Para pihak, terus hak para pihak, Bapak Ibu, hak para pihak seperti ini, mendapatkan data dan informasi dan seterusnya, mendapatkan dukungan teknis dan seterusnya, mendapatkan alokasi anggaran. Nah ini penting tapi agak membuat kami agak galau ini. Mendapatkan alokasi anggaran dari daerahnya masing-masing untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang disepakati. Jadi intinya begini sebetulnya yang ingin kita lakukan. Jadi PKS ini sebaiknya nanti menjadi salah satu modal yang harus dipertimbangkan, yang harus dilampirkan kepada yang harus dilampirkan oleh setiap Kasatpol PP provinsi ketika mengajukan usulan kepada Bapeda atau kepada Bapak Gubernur dalam konteks penanganan COVID-19. Nah, maka saking rumitnya kita merumuskan hak para pihak di C itu bunyinya seperti itu. Monggo silakan yang berpendapat.
Baik, saya dari DIY, Pak. Silakan. Untuk hak para pihak, saya hanya berpendapat mungkin ada tambahan satu lagi. Yang pertama, yang tambahannya adalah mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan yang dilakukan dalam rangka penanganan COVID-19. Mungkin itu, kalau yang lain tidak setuju ya monggo, tapi ini silakan didiskusikan, Pak. Karena di lapangan tidak menutup kemungkinan teman-teman kita yang bertugas nanti mendapatkan tuntutan balik dari masyarakat yang dilakukan penegakan hukumnya. Jadi ada perlindungan hukum bagi teman-teman kita yang di lapangan. Terima kasih, Pak. Pak, betul itu. Tapi perlu ada perumusan yang pas. Sementara ini, hak para pihak D adalah mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan yang dilakukan dalam penanganan COVID-19. Monggo. Ada tambahan, ada pengurangan, silakan. Izin Banten bicara, Pak. Suara saya terdengar. Banten. Terima kasih pimpinan rapat. Saya sepakat juga dengan apa yang disampaikan Pak Nopiar ya dari DIY. Tentunya memang kenyataan di lapangan tidak sedikit kita juga mengalami hal yang sama. Ada istilah Satgas, diperiksa oleh Satgas. Ini sudah banyak terjadi di Banten, itu sudah terjadi. Satgas dari teman instansi lain memeriksa kita. Padahal kita tergabung sama-sama dalam satu Satgas yang harusnya mungkin tidak diperiksa. Kita hanya introspeksi diri, karena menjadi satu kesatuan dalam melaksanakan tugas ketika terjadi permasalahan-permasalahan yang menyangkut masalah hukum. Yang pertama saya sepakat tadi ditambahkan oleh Pak Kadipropam PPDIY terkait masalah anggaran nih Pak, ini rada-rada susah-susah sedap ini Pak istilah saya Pak ya. Karena kalau kita mau jujur saat ini teman-teman daerah nih, terutama masalah pemegang kewenangan ini masih kurang perhatian sama Satpol PP nih Pak. Padahal kalau kita mau jujur, BNPB sudah menyampaikan bahwa ujung tombak daripada penanganan COVID-19 itu ada pada perubahan perilaku dan penegakan hukum. Sementara kesehatan lebih ke akhir dari segalanya. Kalau misalnya tim perubahan perilaku dan penegakan hukum tidak berjalan, ditangani oleh mereka. Tapi kenyataan sampai saat ini, bahkan di pusat sendiri bahasa-bahasa insentif tenaga kesehatan ini luar biasa. Terus muncul, nggak ada bahasa insentif Satpol PP gitu. Nggak ada Pak. Ada sekalipun dari, saya pernah baca di surat Mendagri, salah satu yang bisa dikasih insentif itulah, salah satunya Satpol PP. Tapi kami sempat mengusulkan dan kemarin sempat sudah masuk dalam APBD kami, tapi kenyataan di lapangan rame. Dianggapnya terlalu berlebihan-lebihan, akhirnya tidak dikeluarkan. Ini makanya saya berharap dalam forum ini, apalagi ada kesepakatan seperti ini, Pak Sekda hadir nggak sekarang nih? Nggak hadir di sini Pak ya? Asisten hadir. Ya tolong itu dipertimbangkan ulang. Ini luar biasa kejenuhan di lapangan, ini Pak, luar biasa Pak. Lelah, capek, dan sebagainya, tanpa ada tadi yang Bapak sampaikan perlindungan hukumnya nggak jelas, terus salary-nya juga nggak jelas. Bukan kami mengeluh Pak, kami siap di lapangan terus bertempur sampai titik darah penghabisan. Permasalahannya tadi perhatiannya ini ya tidak maksimal ke kami. Jadi, nah sekarang juga ada masalah dana BTT sendiri Pak. Saya ambil contoh Pak ya. Memang saya sempat anggarkan itu karena BTT kan sesuatu yang hal tidak terduga. Tapi ketika sudah diduga harusnya kita sudah siapkan anggaran dalam rutin. Tapi ketika kita masukkan ke rutin, direfocusing Pak. Given kan, ini susah. Jadinya ini bukan curhat Pak ya, tapi kenyataan. Tapi saya berharap kata-kata poin C ini dipertegas lagi Pak, diperkuat lagi kata-katanya bahwa ada semacam kewajiban dari suatu daerah untuk mengalokasikan ini. Jadi juga bukan hanya memerintahkan, tapi tidak mengalokasikan anggarannya. Jadi kan kesulitan kami. Apalagi kalau udah berhubungan dengan instansi samping Pak, tentunya tidak murni kita bisa ini, walaupun mereka tidak minta, tapi di bawah kan kasihan butuh makan, butuh apa segala macam, karena mereka beresiko sekali ketika melaksanakan tugas terkena terkonfirmasi. Apalagi Banten saat ini Pak udah 2 zona merah nih Pak.
Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang udah zona merah 2 nih, yang lainnya orange semua. Jadi kemarin sempat kuning, tapi lama-lama semakin parah nih, karena semacam ada keraguan juga masalah PPKM. Makanya saya berharap Pak izin ada penekanan di poin C, Pak. Katanya seperti apa, saya tidak pandai merangkai kata, mungkin Pak Nopiar lebih pandai nih merangkai kata. Tapi ada penekanan di sini, Pak. Jadi semacam ada kewajiban daerah untuk bisa memberikan. Karena Satpol PP kan dalam Undang-Undang 23 kan urusan wajib berkaitan dengan dasar, Pak. Dan kalau kita ngacu pada itu saja sudah jelas, pemerintah daerah wajib memprioritaskan urusan wajib yang berkaitan dengan dasar. Terima kasih sebentar itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Bapak ungkapkan itu betul-betul ada di hati kami semua. Di hati. Yang paling bagus di hati saja, karena kalau diungkapkan sudah sering, Pak, kita mengungkapkan juga, tertulis sudah berapa kali kami di Jawa Tengah misalnya juga mengusulkan hal yang sama, tetapi sampai dengan hari ini masih terus dipertimbangkan, insya Allah. Bapak Ibu, jadi usulan real beliau dari Banten adalah untuk C itu perlu dipertegas. Kemarin kita diskusi Bapak Ibu, kemarin sore seharian itu kita diskusi. Jadi hak para pihak ini sing hak sapa to yo? Sebetulnya yang memberi hak kepada 10 provinsi itu siapa? Ini ya mungkin Bapak Ibu bisa membantu kita semua, bisa memperjelas sebagaimana usulan dari Banten, C itu harus diperjelas lagi gitu. Pertanyaan yang paling peka itu hak para pihak itu yang memberi hak itu siapa? Yang menjamin hak itu siapa? Silakan Pak, kalau ada yang mau berpendapat, monggo. Sebelum kita lanjut. Mungkin menurut kami Pak, dari DIY Pak berpendapat ini. Izin Pak Kasat, Jawa Tengah. Untuk hak mungkin sudah cukup seperti ini, tetapi nanti hak ini nanti akan dipertegas lagi di kewajiban. Ya, di kewajiban ini ada kewajiban para pihak. Para pihak itu adalah Satpol PP, Satpol PP. Nah, dalam hal ini yang perlu nanti dipertegas bagaimana kewajiban ini untuk mendapatkan hak. Jadi hak masing-masing. Jadi kalau menurut kami hak yang nomor C ini cukup seperti ini. Artinya setiap daerah mendapatkan alokasi anggaran. Nah, setiap daerah mendapatkan alokasi anggaran ini dipertegas nanti di kewajiban. Misalnya di kewajibannya setiap daerah harus menganggarkan biaya penanganan COVID-19. Artinya ada kewajiban dari setiap daerah, sih, Pak. Mungkin itu, Pak. Oke, matur nuwun, Pak DIY. Satu peluang lagi, barangkali ada Bapak Ibu dari provinsi lain yang ingin mengusulkan sesuatu. Silakan. Saya hitung, kalau enggak kita lanjut. Ya, 1, 2, 3. Oke, rasanya untuk usulan dari DIY tadi oke, sehingga untuk C sementara seperti ini dulu, karena nanti akan kita lihat di ranah kewajiban. Jadi hak para pihak adalah A, B, C, D sebagaimana sudah tercantum. Termasuk yang D baru adalah mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan yang dilakukan dalam penanganan COVID-19. Rasanya tepat ya, rasanya kok cukup tepat untuk mengungkapkan ide dari DIY tentang perlunya perlindungan hukum. Baik, kita mengejar kewajiban Bapak Ibu, ini dia kewajibannya. A, memberikan data dan informasi, bla bla bla. B, melakukan pembinaan perubahan perilaku serta penegakan protokol kesehatan di wilayah masing-masing. Jelas. C, melakukan penyelarasan kebijakan terkait dengan hukum dalam melakukan pembatasan mobilitas masyarakat antar provinsi. Antar provinsinya digabung, Mas. Tulisannya. Benar nggak ya nih? Nah, terkait penanganan COVID-19. E, mendayagunakan dukungan teknis penegakan hukum dalam penanganan COVID-19.
F. Melakukan operasi gabungan penegakan protokol kesehatan dan mobilitas orang antar, P-nya kecil, antar provinsi, ya, di wilayah. Di wilayahnya, melakukan operasi gabungan penegakan protokol kesehatan dan mobilitas orang antar provinsi di wilayah, benar. Di wilayahnya bilangnya aja, kok aneh ini. Nah, itu. Baik Bapak Ibu, kewajiban para pihak seperti ini. Monggo silakan Bapak Ibu berpendapat. Mungkin tambahan Pak Kasat, saya dari DIY. Mohon izin. Silakan. Yang pertama, kondisi yang kami hadapi di Jogja, karena kami juga daerah pariwisata, mungkin hal yang sama mungkin terjadi juga di tempat-tempat lain atau di daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata. Yang paling penting kami perlukan adalah agar setiap 10 provinsi yang tergabung dalam MPU tersebut memastikan ketika masyarakatnya atau warganya akan berkunjung ke provinsi lain, memastikan harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan atau dalam bentuk PCR, rapid test, atau genus. Nah, itu mungkin yang perlu disampaikan. Jadi mungkin kalau kalimatnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat masing-masing dalam melakukan perjalanan antar provinsi melengkapi surat keterangan sehat dalam bentuk PCR, antigen, ataupun genus. Jadi ada kewajiban dari masing-masing Satpol PP di masing-masing daerah sebelum masyarakatnya pergi ke luar provinsi dilengkapi dengan hal tersebut. Karena kalau kami lakukan sekarang, banyak sekali yang datang ke Jogja itu tidak melengkapi surat-surat tersebut. Nah, ini perlu ada, mungkin di provinsi yang lain mungkin sama. Jadi kalau kita tegas melakukan, maka tidak akan ada juga nanti masyarakat yang datang ke Jogja. Perlu ada sosialisasi di masing-masing daerah. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Kasat. Kemudian yang kedua, untuk menyikapi tadi usulan Mas Agus tadi, mungkin setiap daerah harus menganggarkan biaya penanganan COVID. Jadi ada penegasan di sini dari satpol-satpol kabupaten masing-masing 10 provinsi yang tergabung dalam MPU ini ada kewajiban untuk menganggarkan biaya penanganan COVID. Nah, kewajiban seperti apa nanti itu yang menjadi tanggung jawab atau sesuai dengan kondisi keuangan daerah masing-masing. Seperti Mas Agus tadi mengusulkan tentang insentif, kalau kami mengusulkan tentang biaya personal, mungkin di tempat-tempat lain mungkin sesuai dengan kebutuhan. Sehingga ada tambahan itu dengan kalimatnya mungkin bisa diperbaiki. Di huruf A, setiap daerah harus menganggarkan biaya penanganan COVID-19. Itu aja. Itu Pak Kasat, terima kasih. Matur nuwun Pak DIY. Yang G itu, mohon semua mencermati yang G itu baru saja kita ketik. Usulan dari DIY adalah melakukan, nanti kewajiban yang paling akhir, G. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang melakukan perjalanan keluar provinsi agar melengkapi dengan hasil swab, genus, PCR, atau antigen dengan hasil negatif. Mohon, jadi substansi teknis dari usulan DIY tadi perlu ada ketegasan dari kita semua, apa syarat seseorang yang hendak masuk ke provinsi lain. Kan gitu kira-kira. 1, KTP, 2, surat hasil surat keterangan yang menyatakan bebas COVID-19, kan gitu sebetulnya. Ya, betul. Adakah yang lain lagi? Misalnya kepentingan kepentingan pulang khususnya mudik kemarin itu ya. Surat keterangannya dari RT RW, apakah itu perlu? Menurut saya tidak perlu. Tapi itu sempat terungkap. Dan jadi merepotkan petugas kita juga di lapangan karena banyak masyarakat yang pulang kadang meskipun kondisinya COVID tapi tetap seperti kondisi normal gitu. Tapi mereka punya surat keterangan bebas COVID gitu. Apakah itu hasil swab? Genus itu kan alat untuk ngetes ya. Hasil PCR atau tes antigen. Ini kita perjelas.
Saya ulang, G ini perlu masukan dari Bapak Ibu. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang melakukan perjalanan keluar provinsi agar melengkapi dengan hasil tes yang menunjukkan bebas COVID-19. Saya ingin masukan dari teman-teman saya juga. Yang betul apa? Keterangan itu adalah dari keterangan bebas itu adalah dari tes swab, tes PCR atau tes antigen. Jadi kalau saya usul Pak, ini ketiga alat itu kan masih diakui, itu baik itu swab itu kan PCR itu, jadi itu ada kalimat yang double, artinya PCR garis miring genus garis miring tes antigen. Itu lain dengan PCR Pak. Swab antigen, mungkin itu yang perlu di. Jadi yang berkembang di lapangan Bapak Ibu untuk diketahui teman-teman kita di Dinas Perhubungan itu ketika syarat bebas syarat surat keterangannya itu dari hasil PCR itu mereka merasa berat. Ya, jadi tes PCR itu memang apakah kita hanya akan hasil negatif dari tes swab atau hasil negatif dari tes antigen atau semuanya atau bagaimana? Itu pilihan Pak. Boleh pakai swab antigen, boleh pakai genus, boleh pakai PCR. Tergantung nanti si pelaku perjalanan, dia memilih yang mana. Ya Bapak Ibu, menurut saya memang begitu, tiga-tiganya kita masukkan karena dimungkinkan itu terjadi. Jadi sekali lagi kita rumuskan, satu, G, melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang melakukan perjalanan keluar provinsi agar melengkapi dengan hasil negatif tes swab antigen garing genus garing PCR. Oke? Yes. Nah, yang tambahan lagi H. Tetapi ini sudah sebetulnya sudah terimplikasi di B. Tapi oke lah, coba kita lihat H. Setiap daerah wajib menganggarkan penegakan hukum dalam penanganan COVID-19. Kurang kata biaya. Itu sudah jelas. Tapi menganggarkannya ini yang penting. Bapak Ibu, apakah menurut saya kita sudah sehari-hari berkaitan sama penegakan hukum yang itu berimplikasi pada anggaran. Apakah perlu diulang di sini? Mohon izin Pak, kalau di Jogja, terutama kami di kabupaten kota, untuk provinsi it's okay ya, kami sudah menganggarkan biaya penegakan hukum sampai Desember, sudah masuk dalam biaya rutin di APBD kami. Namun di kabupaten kota yang berada di wilayah DIY, ini kan juga implikasinya nanti akan kita serahkan juga ke kabupaten kota. Itu tidak ada biaya penegakan hukum, sehingga yang dilakukan adalah mereka melakukan dengan biaya rutin atau tidak ada biaya sama sekali. Sehingga penekanan ini menurut kami agar kepala daerah, masing-masing kepala daerah nanti bisa memperhatikan ini, ada penekanan. Jadi kalau bagi Satpol PP provinsi mungkin banyak yang sudah dianggarkan, ada juga yang belum. Kabupaten juga sama. Ada yang tidak perhatikan, tidak ada perhatian untuk melakukan penganggaran. Sehingga contohnya kami di Kota Jogja, Sleman, Bantul tidak menganggarkan, yang Kota Jogja tidak menganggarkan pembiayaan untuk penegakan hukum. Kemudian Sleman pun hanya ala kadarnya gitu. Sehingga ini perlu ada penekanan. Nanti perjanjian ini yang akan kami share nanti ke Bupati Wali Kotanya. Mungkin itu Pak Kasat. Tambahan Pak, dari Banten. Monggo silakan Banten. Mohon izin Pak, kaitan masalah penganggaran, tentunya kalau kita
mau konsekuen dengan apa yang telah kita lakukan dengan adanya pembentukan Satgas. Itu jelas dalam Perpres 82 dikatakan. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada dasar hukum Satgas untuk menganggarkan, jelas-jelas salah, karena di Perpres 82 jelas dikatakan bahwa segala biaya yang timbul dengan pembentukan Satgas ini diserahkan kepada APBN, APBD, atau biaya lain yang tidak terikat, yang tidak mengikat. Tentunya bisa jadi solusi, harusnya setiap Satgas itu memiliki pembiayaan. Berapa untuk perubahan perilaku, berapa untuk penanganan hukum dan penanganan kesehatan, penerapan disiplin, dan lain sebagainya. Itu harusnya di Satgas sudah ada. Saya tidak tahu apa Jogja, DKI sudah menganggarkan untuk khusus Satgas, karena ini juga buat pengamanan kita, Pak. Termasuk perintah-perintah apa segala macam masalah COVID, arahkan ke Satgas semuanya. Karena Satgas ini sebenarnya banyak yang ada tapi tidak ada gitu, Pak. Contoh kayak misalnya penegakan hukum, saya tidak yakin itu, barusan ada sahabat informasi dari Pak Noviar, tidak ada kan anggarannya untuk itu. Padahal di Satgas wajib ada, Pak. Dibentuknya itu dengan SK Gubernur atau SK Bupati Wali Kota, tentunya dengan pembiayaan. Ini harusnya bisa sebagai solusi buat kita bersama. Ternyata banyak yang tidak ada, termasuk mungkin dari PEN sendiri, Satgas PEN belum tentu semuanya sudah membentuk Satgas PEN sesuai dengan amanah Perpres 82 tadi. Tentunya masing-masing daerah coba ada penekanan kita ya, sama-sama kompakkan gitu. Satgas harus ada biayanya. Masing-masing bidang, entah itu perubahan perilaku, bidang ini luar biasa loh Pak, perubahan perilaku tuh kadang-kadang saya bingung, di daerahnya nggak jalan, tapi dari pusat muncul tuh Pak, pembentukan tim perubahan perilaku. Berapa puluh orang, berapa dari Pol PP ada, dari BPBD ada, dari segala sektor ada itu Pak. Jadi saya berharap minimal di Satgas itu harus jelas anggarannya. Demikian Pak, terima kasih. Bu, matur nuwun, Panten mau nandaskan lagi. Jadi itu juga yang menguatkan kita perlu mempertegas di poin G tadi. Kok gitu? Di poin H terakhir, mohon maaf. Di poin H itu sudah setiap daerah wajib menganggarkan biaya penegakan hukum dalam penanganan COVID-19. Dari poin H inilah memungkinkan nanti kalau kita harus bekerja sama antar provinsi yang berbatasan, saling tersenyum gitu loh. Enggak merengut. Sekali anaknya resenya tinggi merengut menang, Masya Allah. Ini dia rangkaian dari kewajiban para pihak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 poin seperti yang sudah ini. Baik, sebelum kita beralih, kita putuskan ini, oke, kemudian beralih ke berikutnya. Adakah usul yang lain, monggo? Izin Bapak, tadi di poin kewajiban kan ada, mohon dibuka hak, dibuka hak. Di hak itu muncul mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan yang dilakukan dalam penanganan COVID. Nah, di kewajiban itu menurut saya, hemat saya, ditambahkan memberikan supporting dalam perlindungan hukum atas tindakan yang dilakukan penanganan COVID. Maksudnya para pihak ini, ada satu pihak yang sedang mengalami masalah hukum, maka pihak yang lain harus memberikan supporting. Barangkali formulasinya seperti apa ya? Memberikan supporting, memberikan supporting kepada pihak lain. Memberikan supporting kepada pihak lain. Kok malah menghapus yang H? Betul. Supporting kepada pihak lain dalam menghadapi pihak lain yang menghadapi sekitar hukum, yang menghadapi tuntutan hukum atas tindakan itu haknya Pak. Tapi ini
kewajibannya Satpol PP yang lain, misalnya Banten sedang menghadapi masalah, ya, yang lain memberikan support. Ya, ada rumusan baru. Perlindungan itu pasti, ya. Makanya tadi mendapat perlindungan. Tetapi kok mau perlindungan, kita harus mempertegas lagi bahwa kita juga antar anggota MPU harus saling menyupport real gitu loh. Nah, perlindungan itu oke, itu bahasa umum sudah terjadi gitu. Atau belum terjadi tapi sesuatu yang tidak khas gitu, tidak real. Nah, sementara yang dibutuhkan adalah bantuan dari semua anggota, terutama yang berbatasan. Kan, DIY dengan Jawa Tengah, ya mestinya kalau teman-teman di DIY ada masalah, Jawa Tengah siap untuk membackup sepenuhnya. Maka misalnya kemudian ada usulan baru. Sebetulnya tadi nggak usah dihapus dulu sebenarnya. Yakni memberikan supporting kepada pihak lain. Saya nggak tahu pihak lain itu apa ini, saya juga tanya tadi. Memberikan supporting kepada para pihak harusnya, Pak. Iya, para pihak. Lah ini rasa kecil hurufnya. Para pihak, paranya huruf kecil, pihaknya besar. Kan, silakan Pak DIY. Ya, paranya kecil, pihaknya besar. Ya. DIY, monggo silakan. Tadi berkaitan dengan usulan perlindungan tadi. Mungkin kalimatnya mungkin, Pak, memberikan supporting kepada para pihak yang menghadapi permasalahan hukum atas tindakan yang dilakukan dalam penanganan COVID. Jadi belum tentu ya masalahnya masuk ke dalam ranah tuntutan. Tuntutan diganti permasalahan hukum. Menghadapi permasalahan hukum atas tindakan yang dilakukan dalam penanganan COVID-19. Oke, Pak DIY? Ya, sudah, Pak. Oke, provinsi yang lain? Kalau enggak, kita beralih setengah 11. Ayo. Oke, 1, 2, 3. Jos. Berikutnya bab 6. Pembiayaan Bapak Ibu. Nah, ini harus pikiran kita ini harus tegas itu, tapi tegasnya harus sopo. Baik, pembiayaan semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama dibebankan pada satu anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing. Ya jelas, 2 sumber dana lain yang sah dan tidak pengikat. Jelas banget. Adakah usulan baru lagi? Monggo, silakan. Cukup, Pak. Cukup ya, Bapak Ibu dari provinsi yang lain? Ya. Oke. Kita gedok. Bab 7, masuk ke bab 7. Jangka waktu Bapak Ibu, kalau dalam Permendagri jangka waktunya maksimal 12 bulan gitu ya, Mas? Iya. Nah, maka kita perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak. Oke, no problem ya Bapak Ibu. Oh, ini mungkin sedikit, Pak. Kalau terkait dengan perjanjian mungkin lebih dari 1 tahun, tapi kalau MOU itu yang 1 tahun mungkin, Pak.
Saya minta Ada masukan staf saya yang kemarin saya minta ngecek itu. Oh, dari bidang kerjasama nih, bagian kerjasama yang misalnya harus paham itu. Jadi informasinya, enggak kita kemarin kan lihatnya ke Permendagri toh. Oh iya, ya. Ya kalau sudah sesuai permen ya oke Pak, lanjut aja. Saya minta tolong permennya dibuka. Kemarin jelas itu PKS loh. Tiba-tiba Anda bilang MOU, orang Cilokono. Buka aja. Do jago ngarang, hati-hati ini. Dimanapun ada pengarang. Baik, Bapak Ibu, mohon sabar sebentar. Kita lihat Permendagri, ben pinter kabeh. Oh, aku ya bodoh. Ini dia. Permendagri 22 tahun 2020. Goleknya Mas, ayo cepat. Masa pandemi ya ora ono lelet-lelet. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ada peraturan Permendagri nomor 22. Di share screen Pak, share screen. Ini terus sore. Terus. Coba cari yang perjanjian kerjasamanya. Ya, Bapak Ibu, ternyata ini ada masukan, info yang terlambat. Kalau dari Biro Kerjasama itu disarankan 2 tahun. Nah, tetapi bisa saja lebih asal disepakati oleh para pihak. Baik, Bapak Ibu, saya ulang. Saran dari Biro Kerjasama yang sudah diketahui bersama, sebaiknya ini minimal 2 tahun atau sesuai kesepakatan para pihak. Monggo silakan Bapak Ibu berpendapat. Mungkin waktunya 2 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak, Pak. Atau sampai dengan berakhirnya COVID-19 saya sekalian, Pak. Wah, susah itu. Kapan berakhirnya? Daripada kita ini, Pak, berulang-ulang. Panjang lagi, barangkali 2 bulan lagi selesai, Pak. Amin. Nah, matur nuwun. Jadi jangka waktu 2 tahun, nggak usah dipersoalkan ya, 2 tahun. Ya, 2 tahun. Jadi pasal 7 jelas perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak. Yang penting dapat diperpanjang, tidak boleh dihilangkan. Atau ada yang mau menghilangkan? Ya, itu harus ada, Pak. Siap. Maju terus, pantang mundur.
COVID-19. Ingin bertanya Pak. Firman. Tapi tadi sampaikan apa konsekuensinya misalnya kita berpikir positif bahwa COVID ini tidak dalam waktu lama, misalnya belum 2 tahun sudah selesai. Perlu nggak dituangkan dalam perjanjian ini, misalnya setengah tahun sudah selesai, kita kan nggak tahu nih Pak. Katanya kalau herd immunity, kalau saya lihat di Euro 2020 kemarin di Hungaria itu Pak, sudah semuanya tidak pakai masker, 56.000 nonton di stadion tidak pakai masker sama sekali itu Pak. Alasan mereka karena mereka sudah divaksin, sudah 65% divaksin negaranya. Bisa saja misalnya dalam waktu 6 bulan ke depan kita vaksin sudah selesai semua, itu bisa lepas dengan herd immunity. Ini apa konsekuensinya Pak? Apa perlu dituangkan dalam perjanjian ini? Terima kasih Pak. Usulan dari Banten. Ada yang memberi tambahan, memperjelas dan sebagainya. Monggo, silakan. Ini kan sudah ada Pak di poin 8 atau pasal 8. Dalam perjanjian jangka waktu memang 2 tahun, tetapi perjanjian kerjasama ini berakhir apabila misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Sakus tadi, COVID itu tiba-tiba selesai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Maka nanti akan dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama. Jadi perjanjian barunya 2 tahun, nanti mungkin saja di perjanjian ini atau addendumnya itu nanti akan ada perubahan-perubahan. Tidak hanya terkait dengan penegakan lagi, mungkin terkait dengan bagaimana peran dari Satpol PP dalam peningkatan atau melakukan pengembalian ekonomi masyarakat, mungkin bisa saja di bidang itu. Tapi sudah diwadahi di dalam pasal 8 huruf C, Pak. Mungkin itu, Pak. Itu bisa ditambahkan, Pak, di poin D-nya, Pak. Monggo, silakan. Banten. Langsung aja kita harus tegas gitu. Berakhirnya COVID di atau berakhirnya COVID di Indonesia. Berakhirnya pandemi COVID-19 ya, gitu di juga, Indonesia. Pak. Betul. Setuju, Pak Novian. Bapak Ibu, ini yang di B itu sudah jelas sebetulnya. Di situ implikasinya adalah, nah ini tadi banyak. Nah, diantaranya menyangkut usulan dari Banten tadi. Jadi B, adanya ketentuan peraturan undang yang menyebabkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Nanti kalau COVID-nya berakhir, kemudian ada sesuatu yang baru, itu masuk di B ini, Pak. Nggak ada masalah, Pak. Oke, ada usulan lain? Monggo, silakan. D itu lewat. Hilang aja. Iya, itu jelas ini sudah baku ini. Kayak gini, A, B, C. Ngatain ya, Pak? Iya, lanjut. No problem. Oke, lanjut. Penyelesaian persian. Nah, ini dia. Jika terjadi sebuah kesalahpahaman selama kerjasama ini berlangsung, maka para pihak setuju untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Oke, ya Pak? Ya, coba. Jadi itu kata mufakat itu betul, Pak. Itu harusnya kalimat mufakat itu. Apa? Katanya ya. Sebuahnya kalau dihilangkan bagaimana Pak Budi? Kalau kata sebuahnya itu dihilangkan? Iya, sudah Pak. Diganti NTT mufakat. NTT maaf. Yes. Pasal 9 is oke, Bapak Ibu? Oke, nggih? Oke, tinjau sekarang bab 10 perjanjian tambahan. Ini 4 jam lagi nih, Bapak Ibu. Pasal 10. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama akan dituangkan dalam perjanjian tambahan addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Jadi pasal ini pasal antisipasi, pasal jaga-jaga. Ada pendapat atau isi saja pasal 10? Monggo silakan. Sudah pakem. Cukup, udah paham. Sudah pakem ini. Langsung masuk ke penutup, Bapak Ibu.
Pasal 11. Perjanjian kerjasama dibuat dan ditandatangani secara virtual yang dipusatkan di bla bla bla. Oke, perjanjian ini dibuat di rangkap 10 dan seterusnya, ya. Nggak ada masalah. Pasal 11 nggak ada masalah nih Bapak Ibu. Mohon dicermati masih kurang atau kemudian cukup ya. Ya. Dengan tadi penutup, rasanya kita sudah cukup menyepakati draft ini untuk menjadi PKS. Nah, tetapi sebelum kita sepakati secara lisan virtual saat ini, adakah pendapat Bapak Ibu yang lain? Singkat padat, monggo silakan. Izin Pak. NTB, ada pendapat Pak NTB? Lampung? Ini Pak dari Lampung mau edukasi yang tadi ada kita masalah vaksin tadi itu Pak. Halo. Sosialisasi edukasi masalah vaksin itu tadi Pak, kan banyak dari Banten tadi katanya. Mohon maaf suaranya diperjelas. Mohon maaf suaranya nggak jelas. Suaranya. Ayo Mas Tab, gede Mas, pulungnya Mas. Ya Pak, bagaimana Pak suaranya Pak? Udah. Enggak Pak, Lampung, diulang Lampung. Ya. Itu yang ada perjanjian sepihak tadi itu kalau ada tambahan sosialisasi edukasi tentang vaksin itu Pak, kalau memang bisa ditambahin. Ya itu masuk dalam penanganan Pak. Jadi pengertian penanganan ya? itu pengertian penanganan itu dari sosialisasi sampai dengan vaksinasi sampai dengan setelah vaksinasi bahkan. Tracing, treatment itu kan 3T itu kan tes, tracing, treatment. Jadi kalau kita pakai istilah penanganan itu sudah komprehensif menurut pertimbangan dari teman-teman. Maka kita tidak pakai istilah, kita tidak menggunakan istilah penanggulangan, perlindungan dan sebagainya. Tapi langsung penanganan toktil. Nah, ini Jawa ngomong toktil. Wah itu tapi sudah komprehensif. Begitu Pak Lampung. Oke, terima kasih Pak. Thank you very much. You are welcome. DKI, silakan DKI. DKI, aku udah pakai suara DKI ini. Ini sebenarnya DKI ini DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Bapak. Bapak ini mohon izin untuk PKS. Secara menyeluruh, secara keseluruhan sih sudah sesuai, tidak ada masalah. Yang penting adalah bagaimana nanti kita dalam pelaksanaannya ini bisa kita laksanakan sesuai dengan sebaik dan efektif dan efisien sebisa mungkin. Dan bagaimana kita melaksanakannya bisa kita kerjasama antar wilayah, antar provinsi dengan baik juga. Hal-hal yang masih katakanlah nanti masih bisa dirubah, nanti bisa kita bicarakan selanjutnya. Yang penting draft aplikasi ini sudah ada masalah dan sudah baik. Mungkin itu Bapak. Matur nuwun DKI, matur sangat. Saya pengen dengar terima kasih. Jabar, halo, Jabar. Oke, sudah oke, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Baik, silakan. Kemudian saya pengen Bali, Bapak Ibu dari Bali, siapapun yang mewakili. Nah, ya izin Pak untuk Bali, saya namanya sudah saya ketik itu nama Pak Kasatpol PP Provinsi Bali sesuai dengan yang di chat, Idewo Nyoman Rai Darmadi.
Darmadinya itu pakai anu Pak DH. SHMSI. Nah, itu untuk nama beliau Pak Kasat. Dalam kaitannya dengan apa yang sudah dibahas berkenaan dengan perjanjian kerjasama ini secara konten, prinsip, kami dapat menyepakati yang terpenting bagaimana kita membuat perjanjian kerjasama ini tidak terlalu detail, tetapi masih bisa membuat kita melaksanakan diskresi di daerah berkenaan dengan yang terpenting adalah anggaran tadi itu yang pertama. Yang kedua, hal-hal yang menyangkut pelaksanaan jangan sampai membuat kita sulit melaksanakan. Itu saja mungkin dua hal yang ingin kami sampaikan, yang pada prinsipnya kami sepakat dengan apa yang sudah dituangkan di dalam perjanjian kerjasama antar provinsi MPU ini. Terima kasih Pak. Pak Bali, matur nuwun sangat. Baik, terakhir kita ingin dengar suara dari NTT. Halo NTT. Nusa Tenggara Timur, halo. Wah, lihatnya sudah oke ya. Tadi saya lihat juga mencermati betul itu. Jadi NTT sudah oke, SOK semua sudah oke. Balik ke penutupan terakhir, Mas. Sebelum nanti kita perbaiki yang lain. Terus pol. Ya, Bapak Ibu. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan mengenai substansi-substansi penting yang kemudian membuat draft PKS ini menjadi cukup lengkap dan cukup baik bagi kita sebagai hasil finalisasi dari pagi sampai dengan saat ini. Kelengkapan-kelengkapan lain nanti kan kita menyusul secara teknis, sudah ada yang menangani, termasuk mohon izin nomor-nomor di atas tampilkan depan sekali atas. Nah ini dia, nah ini dia. Kami juga perlu data nomor-nomor, nanti kita masukkan di sini. Jadi secara substansi pembahasan mengenai draft menurut kami sudah cukup, dan berikutnya nanti tinggal kita melengkapi angka-angka nomor ini dan lain-lain secara teknis oleh staf nanti. Nah, oleh karena itu dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, terima kasih atas karunia Tuhan Yang Maha Esa pada siang hari ini, finalisasi pembahasan final mengenai draft perjanjian kerjasama 1 PP se-MPU tentang penegakan hukum dalam penanganan COVID-19 kami nyatakan selesai dan kami kembalikan kepada Direktur Sekretariat Bersama MPU Indonesia. Terima kasih Pak Budi. Matur nuwun sangat. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih sekali Pak Budi atas pimpinannya untuk menyelesaikan draft PKS. Bapak Ibu sekalian, karena ini waktu yang memang sudah selesai, selanjutnya kita akan rapikan sehingga draft PKS sudah sempurna. Lalu dimohon untuk nanti tanda tangan virtualnya menyusun. Selama ada perbaikan, kalau ada revisi masih salah atau nomor surat yang diperlukan yang belum bisa dipenuhi hari ini, mudah-mudahan 1-2 hari ke depan sudah bisa dipenuhi. Dengan demikian, sekali lagi terima kasih sekali Pak Budi, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hadir untuk bisa menyelesaikan salah satu agenda ragap kali ini. Tidak lupa tetap menjaga kesehatan. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kok ada dua saya? Atau nomor internal KPP. Nomor internal KPP. Nggak sebut lagi.